Setiap hewan memiliki kecepatan berlari berbeda-beda. Informasi berikut ini memuat jarak dan waktu tempuh beberapa hewan saat berlari. Ada antelop, kemudian rusa, kelinci coklat, dan citah. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Berapa kecepatan citah saat berlari? Ini sangat mudah sekali. Jadi nanti jika adik-adik ketemu soal ANBK seperti ini, wajib tidak ada 30 detik selesai. Karena apa? Karena ini sangat mudah sekali, ya. Kita lihat kecepatan citah saat berlari. Perhatikan gambarnya. Citah ini ya, pada pojok bawah kanan. Kecepatan berlarinya 25 km dalam waktu 15 menit. Padahal pada jawaban yang diminta adalah per jam. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kita buat dalam per 60 menit. Ya, lihat. Citah mampu menempuh jarak 25 km dalam waktu 15 menit. Agar menjadi 60 menit, maka ini harus kita kalikan 4. Maka yang atas juga kita kalikan 4. Jadi setelah kita kalikan 4, citah mampu menempuh jarak 25 km dikali 4, berarti 100 km dalam waktu 15 menit dikali 4 sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit ini sama dengan 1 jam. Ya. Jadi kesimpulannya, citah mampu menempuh jarak 100 km dalam waktu 1 jam. Jadi kecepatan citah adalah 100 km per jam. Sangat mudah sekali ya. Jadi jawabannya adalah D, 100 km per jam. Berikut ini adalah denah rumah tipe 30 yang dibuat oleh perusahaan pengembang perumahan lengkap dengan ukurannya. Ini dalam sentimeter. Berdasarkan gambar denah di samping, tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini disediakan 3 pernyataan. Ingat, denah ini dalam sentimeter, ya. Kita bahas dari pernyataan yang pertama. Luas setiap kamar tidur adalah 7,5 meter persegi. Kita lihat, di sini ada 2 kamar. Ukurannya berapa? Dari panjangnya dulu ini ya. Panjangnya kita lihat denah itu dari sini ke sini. Berarti 300 cm. Ini 300 cm. Atau jika dalam meter ini 3 meter ya. Yang bawah saya kasih meter, 3 meter. Atau 300 cm sesuai denah. Kemudian ini lebarnya 250. Kita lihat. Sama ini ya, ternyata 2 kamar ini sama. 250 cm. Atau jika dalam meter menjadi 2,5 meter. Jadi ukuran kamarnya adalah 300 cm dikali 250 cm atau 3 meter dikali 2,5 meter. Sekarang kita hitung luas kamarnya. Luas berbentuk persegi panjang ya. Jadi panjang dikali lebar. Berarti 3 meter dikali 2,5 meter sama dengan berapa adik-adik? 7,5 meter persegi. Jadi pernyataan pertama, luas setiap kamar tidur adalah 7,5 meter persegi, bernilai benar.
Kemudian kita ke pernyataan yang kedua. Luas ruang tamu adalah 75.000 cm persegi. Ini dalam sentimeter. Kita lihat ruang tamu. Ruang tamu itu ini ya, ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi untuk menghitung ruang tamu, ini kita luas persegi yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil ini ya. Untuk mencari luas ruang tamu, ini ruang tamu, berarti caranya menghitung luas persegi panjang yang besar ini, ukurannya berapa kita hitung ya. Dari sini sampai sini ini 250, kemudian ditambah 150. Jadi ukurannya yang panjang ini 400 cm. Kemudian lebarnya, ini ya, kita pakai yang bawah ya, yang gampang ya, 300 cm. Berarti lebarnya ini 300 cm. Jadi jelas untuk ukuran yang persegi panjang ini, yang besar adalah 300 dikali 400. Oke, 300 dikali 400, kita kurung ini ya, kurung. Karena ini adalah luas persegi panjang yang besar dikurangi luas yang kecil ini. Yang kecil ini kita lihat ya. Ukurannya ini berarti 150. Oke, saya lihat di sini 150 ini. Dari sini sampai sini. Kemudian panjangnya ini sama dengan ini. Berarti 125. Ini 125. Kita hitung ya. Jadi luas yang kecil itu 125 dikali 150. Oke, sini. Jadi untuk menghitung luas ruang tamu, ini ya, ruang tamu yang kuning ini ya, berarti persegi panjang yang besar dikurangi luas ini yang kecil. Persegi panjang yang besar itu 300 dikali 400, berarti 12, nolnya 4 ya, 3 kali 4 12, nolnya 2 dikumpulkan jadi 4, 120.000 dikurangi 125 dikali 15. Jika kesulitan kita hitung di sini ya, 125 dikali 15. Oke, kita kalikan. 5 kali 5, 5 masih 2 ya. 2 kali 5 10 tambah 2, 12. 2 masih 1, 1 kali 5 ditambah 1 berarti 6. Yang 1 kita kalikan, 1 kali 5, 5, 2, 1. Kita jumlahkan 5, 7, 8, 1. Berarti tinggal tambahin 0 ya. 1, 8, 7, 5, ditambah 0. Oke. Jadi luas ruang tamu itu 120.000 dikurangi 18.750. Kita kurangi berapa? Biar mudah kita hitung di sini ya. Atau kita langsung di awak juga bisa ya, kita scanning. Berarti hasilnya 1, 0, 1, 250 ya. 120.000 dikurangi 18.750 adalah 101.250 ini cm persegi. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Luasnya bukan 75.000 cm persegi, tetapi 101.250 cm persegi. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Luas carport adalah 12 meter persegi. Kita lihat carport ini ya. Berarti panjangnya 300 cm atau 3 meter. Lebarnya 400 cm atau 4 meter. Mudah sekali ya. Jadi untuk menghitung luas carport berarti tinggal 3 dikali 4 sama dengan 12 meter persegi. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar.
benar. Soal berikutnya. Ada beberapa pembeli rumah tidak memiliki mobil sehingga tidak memerlukan carport. Mereka menginginkan penambahan kamar tidur dengan ukuran luas yang sama dengan kamar tidur yang sudah ada. Apakah masih memungkinkan denah tersebut diubah? Jelaskan. Tadi kita sudah menghitung luas kamar tidur adalah 7,5 meter persegi. Ini sama ya, 7,5 meter persegi dari soal yang pertama. Luas carport adalah 3 dikali 4 meter, berarti 12 meter persegi. Ini juga sudah kita hitung dari soal yang pertama. Sekarang, apakah masih memungkinkan denah tersebut dirubah? Alasannya bisa dirubah. Kenapa? Karena luas kamar hanya 7,5 meter, padahal luas carport adalah 12 meter persegi. Jadi, tanah yang untuk carport bisa digunakan untuk kamar tidur. Nanti denahnya bisa dirubah, lebihnya nanti apakah dibuat taman atau dibuat teras. Jadi intinya, apakah bisa dirubah jika carport dihilangkan dan diganti kamar tidur yang sama? Bisa.